Halo guys, kembali lagi dengan gue Degima Channel. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas apa bedanya antara reksadana dengan unit link. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembahasannya, gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini dan jangan lupa like, share, dan komen ya untuk video ini dan video-video gue lainnya di channel ini ya, supaya gue bisa lebih semangat lagi buat konten-konten yang menarik seputar investasi ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya ya guys. Tapi setelah bersama-sama berikut ini ya guys. Oke, kembali lagi dengan gue ya, Heng Timar. Banyak masyarakat mengira kalau investasi reksadana ini sama aja dengan unit link. Tapi pada kenyataannya itu dua produk keuangan ini nih memiliki tujuan yang berbeda. Nah, pada produk keuangan reksadana itu memiliki tujuan untuk mendapatkan untung demi mencapai tujuan finansial. Sedangkan untuk produk keuangan unit link, nah ini itu adalah produk asuransi yang tujuan utamanya itu adalah untuk memproteksi. Nah, meski demikian di dalam unit link ini ada instrumen investasinya juga yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lalu apa sih kelebihan antara reksadana sehingga membuatnya itu jadi produk yang sangat diminati? Nah, kelebihannya itu apa yang ada di reksadana ini yang bisa membuat orang-orang itu menjadi produk yang sangat diminati? Nah, yang pertama itu adalah dikelola oleh manajer investasi. Ya, yang pertama itu dikelola oleh manajer investasi. Nah, reksadana itu adalah investasi yang 100% nilai keuntungannya itu dipakai untuk memenuhi tujuan finansial. Misalnya nih, membeli rumah, kita pengen beli rumah. Nah, kita siapkan dana untuk dana pendidikan, untuk dana misalnya nyiapin dana untuk beli rumah, untuk nabung untuk pensiun dan tujuan keuangan lainnya. Nah, sementara kalau unit link itu adalah produk asuransi dan investasi yang tujuannya itu untuk memproteksi dan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, meski berbeda tujuan dan instrumennya, nah, tapi investasi reksadana dan unit link ini sama-sama dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi di sini itu bertanggung jawab untuk memilih instrumen investasi serta mengelolanya itu agar menghasilkan keuntungan. Nah, oleh karena itu manajer investasi ini harus manajer investasi yang dapat dipercaya serta memiliki track record pengelolaan keuangan yang baik juga. Oke. Lalu yang kedua itu adalah tingkat risiko. Nah, karena dua-duanya ini sama-sama dikelola oleh manajer investasi dan modalnya itu ditempatkan pada instrumen yang sama seperti saham, obligasi, reksadana pasar uang, maka reksadana maupun unit link ini memiliki resiko yang hampir mirip. Nah, contohnya nih, reksadana saham ya kan, instrumen investasi yang memang menawarkan return yang paling tinggi dari semua macam reksadana. Reksadana saham ini reksadana yang penawaran returnnya paling tinggi. Tapi ingat, risiko yang kita terima itu juga risiko yang besar. Nah, sementara itu kalau di unit link ketika kalian itu membayar premi asuransi, nah, maka selain dimasukkan ke dalam pos asuransi, sebagian dari preminya tersebut itu juga ditempatkan ke instrumen reksadana. Dan reksadana yang returnnya yang tinggi. Jadi kita ada asuransinya, kita dana kita masuki ke asuransi sana, sebagainya itu masuki ke dalam instrumen reksadana yang memiliki return yang tinggi. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah periode investasi. Nah, kalau kalian itu menyukai kebebasan, maka
investasi reksadana itu lebih tepat untuk dipilih. Nah, karena reksadana itu menawarkan fleksibilitas dalam jangka waktu investasi. Oke, metode investasi serta jumlah dana yang disetorkan. Contohnya nih, di bulan pertama kalian nyetorkan uang 200.000 untuk reksadana. Lalu di bulan selanjutnya 1 juta. Jadi kan tentu harganya itu kan maksudnya nggak selalu tetap 1 juta terus. Jadi kadang-kadang pas kita ada uang banyak nih, misalnya lumayan nih untuk bulan ini, ya gue bisa masukin lebih banyak lagi. Bisa lagi sedikit ya gue masukin agak sedikit gitu. Jadi harganya tuh maksudnya nggak 1 juta fix gitu. Tapi kalau di unit link ini beda. Nah, kalian itu tidak bisa menikmati kelebihan reksadananya itu kayak yang tadi ya gue jelasin, bisa beda-beda jumlahnya. Nah, kalau ini sebagai produk asuransi modern itu, unit link itu tetap mengharuskan nasabahnya itu membayar premi bulanan sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati. Misalnya preminya udah disepakati 1 juta, berarti setiap bulan harus 1 juta gitu. Mau tidak mau kan harus 1 juta gitu bayarnya. Jadi kalian tuh harus mau gak mau harus membayar sejumlah yang sudah ditentukan, jumlah uang sudah ditentukan. Bahkan kalau kalian telat atau tidak membayar, bisa dikenakan denda dalam kesepakatan itu. Oke, yang keempat itu adalah biaya transaksi. Keempat itu biaya transaksi. Nah, sebagai calon nasabah, sebaiknya kalian itu ketahui dulu nih biaya yang dibebankan untuk setiap kali transaksi jual maupun beli, baik itu reksadana ataupun unit link. Oke, keduanya itu sama-sama memiliki biaya untuk penjualan dan pembelian. Tapi di sini itu ada kelebihan reksadana yang lagi-lagi tidak dimiliki, yang tidak dapat ditemuin di produk unit link ini. Nah, hal itu tuh adalah besaran fee yang dikenakan untuk setiap transaksi. Nah, pada reksadana, fee untuk setiap kali pembelian itu adalah 1% sampai 2% dari total keseluruhan dana investasi. Sementara itu kalau nominal fee jualnya itu cenderung sama. Oke, tapi ada juga reksadana yang tidak membebankan fee sama sekali untuk transaksi jual beli atau alias gratis. Nah, itu tergantung reksadananya lagi. Jadi kalian pada saat membeli reksadana itu kalian bisa cek reksadana kalian itu, nanti itu ada rincian pembelian tuh. Gua beli reksadana ini, fee belinya berapa sih? Terus ada fee apa-apa lagi dalam-dalamnya, baru hasilkan netnya berapa. Kadang ada memang reksadana yang nggak ada dikenakan fee jual beli sama sekali. Gratis kita beli reksadana itu. Jadi tergantung produk reksadana yang ditawarkan. Nah, lalu kalau di unit link ini berbeda. Jadi setiap kali transaksi jual atau beli itu dikenakan biaya lebih besar, yaitu sekitar 5% fee-nya pada pembelian unit link. Oke. Lalu yang kelima itu adalah proses pencairan dananya. Nah, pada prinsipnya itu uang yang kalian investasikan di reksadana maupun unit link itu sama-sama dapat dicairkan. Tapi tentu saja proses pencairannya itu berbeda. Nah, kalau di reksadana, keuntungan investasi itu dapat dicairkan kapan saja. Kapan saja. Terus proses pencairannya pun mudah. Mudah dan kalian itu tinggal menunggu uang ditransfer ke rekening. Biasanya sih 1 sampai 2 hari langsung cair ke rekening kalian sih. Nah, beda sama unit link ya. Kalau unit link itu kalian tuh nggak boleh sembarangan mencairkan investasinya karena masih ada kaitannya dengan asuransi ya. Ingat, ada asuransinya di sini ya. Nah, jadi kalau seluruh keuntungan investasi itu dicairkan, maka kalian itu akan kehilangan manfaat proteksi dari unit link. Jadi kalau saat kalian ingin cairkan investasi kalian unit link itu, otomatis proteksi untuk diri kalian itu sendiri juga bakalan hilang manfaatnya. Ingat ya, beda sama reksadana. Kalau reksadana suka-suka gua dong. Mau gua cari besok, hari ini, suka-suka gua. Karena gua nggak ada proteksi kayak yang di unit link. Oke? Lalu selanjutnya itu adalah yang keenam itu proteksi yang diberikan. Nah,
seperti tadi yang gua sebutkan di awal, tujuan investasi reksadana dan asuransi unit link ini sangat berbeda ya. Nah, reksadana itu murni untuk investasi demi mendapatkan return yang optimal dan mencapai tujuan keuangan. Nah, kalau sedangkan si unit link ini adalah asuransi dan investasi yang tujuannya itu untuk proteksi sekaligus mendapatkan keuntungan return ya. Nah, jadi bisa disimpulkan itu bahwa di reksadana kalian itu tidak akan mendapatkan manfaat proteksi, sedangkan di unit link itu kalian bisa dapat investasinya juga tapi dapat eh, produk asuransinya juga. Jadi setengah-setengah gitu kalian bisa dapatkan. Oke, dari penjelasan mengenai investasi reksadana dan unit link ini, sekarang itu kalian bisa lebih jelas lagi ya dalam membedakan keduanya antara si reksadana sama produk unit link. Nah, pada intinya bila kalian itu menginginkan investasi murni untuk mencapai tujuan finansial yang lebih cepat, maka pilihlah reksadana. Tapi apabila kalian itu menginginkan investasi dan proteksi, nah maka pilihlah unit link. Meskipun keuntungan yang didapat itu tidak akan seoptimal apabila kalian investasikannya pada reksadana. Nah, otomatis return reksadana kan lebih gede karena dia gak ada pembagian-pembagian kayak di unit link. Kalau unit link kan ada beda-beda bagi investasi setengahnya untuk manfaat proteksi buat diri kita sendiri. Nah, pilihan terbaiknya itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Otomatis kan tiap orang tuh kan pasti beda-beda dong produk investasinya mau yang kayak gimana ya kan. Jadi itu sekali lagi gua simpulkan itu pilihan yang terbaik itu ya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi suka-suka kalian tergantung kalian kebutuhannya apa, buat apa. Jadi kalian pilihlah investasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua share di video kali ini mengenai perbedaan antara reksadana sama produk keuangan unit link ya guys. Oke, semoga apa yang gua sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan sekali lagi gua mau minta tolong ke kalian untuk bantu subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis kok guys. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini ya. Sama jangan lupa juga like, share, dan komen ya guys untuk video ini dan video-video gue lainnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf ya guys. Dan apabila teman-teman ada ide yang menarik yang ingin kalian bahas juga di seputar investasi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, nanti bisa juga atau langsung DM ke IG gue ya guys, Mark. Atau bisa kalian langsung kunjungi ke channel gue, nanti ada IG gue kok di sana. Oke, mungkin itu aja di video gue kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video gue berikutnya ya guys. See you guys.